Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 2 Mei 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Silahkan, Saudara Steve. Selamat pagi. Renungan pagi tanggal 2 Mei 2021 berjudul Ia Taat Kepada Otoritas Orang Tua. Ayat inti diambil dari Lukas 2 ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus menegaskan bahwa dialah anak yang kekal. Kunjungannya yang pertama ke bait suci telah membangkitkan gerakan hati yang baru. Semua kewajiban duniawi untuk zaman itu telah lenyap dari pemandangan. Tetapi dengan pengetahuan akan misi ilahinya dan persatuannya dengan Allah, ia tidak melawan otoritas orang tuanya. Atas permintaan mereka, ia pulang bersama mereka sebagai seorang anak yang setia dan menurut, serta membantu mereka dalam hidup mereka yang penuh dengan kerja keras. Disimpannya baik-baik dalam hatinya rahasia tentang misinya untuk masa mendatang. Menunggu dengan taat hingga periode pelayanannya untuk umum kelak mulai sebelum memberitahukan kepada dunia bahwa dialah Mesias itu. Ia taat kepada pengendalian orang tua. 18 tahun lamanya setelah ia mengaku bahwa ia adalah anak Allah dan menghidupkan kehidupan sederhana dan biasa sebagai orang Galilea, bekerja dalam pertukangan kayu. 30 tahun lamanya ia taat kepada pengendalian orang tua. Biasalah bagi anak-anak, meskipun dari orang tua Kristen, kalau sudah berusia lebih 12 tahun, merasa bahwa mereka mesti dibolehkan mengikuti keinginan mereka sendiri, dan orang tua mau dipimpin oleh anak-anak mereka, gantinya memimpin anak-anak itu. Inilah sebabnya banyak orang muda muncul dengan kebiasaan mementingkan diri dan kemalasan. Mereka gagal, sombong, dan keras kepala. Kalau kita memandang kepada penyangkalan dirinya yang sabar, penyingkirannya dari segala kemasyuran, pengabdiannya kepada pekerjaannya, sehari-hari dalam lingkungan yang hina, alangkah eloknya terang yang dipancarkan tentang hidupnya. Alangkah jelasnya ditunjukkan jalan di mana anak-anak dan orang muda harus berjalan. Yesus tidak kurang sebagai anak Allah dalam rumah tangganya yang hina itu. Dalam ketaatannya kepada orang tuanya, daripada ketika Allah berfirman dari tahtanya yang kekal itu, katanya, "Inilah anakku yang kekasih." Hidup Kristus menjamin suatu berkat untuk selama-lamanya atas satu kehidupan yang taat dengan gembira kepada pengendalian orang tua dan kehidupan yang rajin secara jasmani dan mental. Demikianlah renungan pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini sangat menguatkan dan penting sekali. Kenapa? Karena ada yang mengajarkan berikut ini. A questions of sonship, yang artinya suatu pertanyaan dari status anak. Artikel ini diterbitkan dalam majalah Adventist World November tahun 2015 oleh mantan Direktur Biblical Research Institute Angel Manuel Rodriguez. Dia menyatakan bahwa
kita berurusan dengan penggunaan metafora dari kata anak. Artinya, Angel Manuel Rodriguez mengajarkan bahwa Yesus disebut anak Allah hanya dalam pengertian metafora. Dan metafora artinya bersifat kiasan, bukan sesungguhnya. Jadi, Saudara Angel mengajarkan bahwa Yesus bukanlah anak Allah yang sesungguhnya. Mengapa hal ini diajarkan kepada umat gereja Advent? Karena gereja Advent yang sekarang ini percaya doktrin Trinitas yang menyatakan bahwa Allah Bapa dan Anaknya serta Roh Kudus muncul bersamaan di masa kekekalan, atau yang dikenal dengan istilah ko-eternal. Jadi, gereja Advent menyatakan bahwa Yesus bukanlah anak yang lahir dari Bapa. Yesus disebut anak hanya bersifat kiasan, metafora. Sementara renungan hari ini dengan jelas menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 134, paragraf pertama. Yesus menegaskan bahwa Dialah anak yang kekal. Terjemahannya kurang mengena. Makna dalam bahasa Inggris adalah, perhatikan yang ditandai warna kuning, Yesus menegaskan status anaknya kepada yang kekal. Artinya, Yesus menegaskan bahwa Dia adalah anaknya dari seorang yang disebut yang kekal. Siapakah yang disebut yang kekal ini? Mari kita baca Para Nabi dan Bapa volume 1 halaman 24 paragraf 2 yang berbunyi, Anak Allah ikut serta dalam pemerintahan Bapa, dan kemuliaan Allah yang kekal menyelubungi keduanya. Terjemahan yang cocok kembali sebenarnya adalah kemuliaan dari yang kekal, the glory of the eternal. Namun tidak masalah, jelas bahwa yang kekal itu adalah Allah, yaitu Bapa. Jadi, Yesus menegaskan bahwa Dia adalah anaknya Bapa. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat juga menyatakan dalam Signs of the Times, Mei 30 tahun 1895, paragraf 3, yang berkata, Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak tunggalnya. Bukan anak melalui penciptaan, sebagaimana para malaikat, bukan anak melalui adopsi, sebagaimana orang berdosa yang diampuni, tetapi anak yang diperanakkan dalam gambar wujud pribadinya Bapa. Dengan jelas, Nyonya White menyatakan status Yesus sebagai anak Allah, yaitu yang diperanakkan Bapa. Sebab dalam Alkitab ada 3 kategori anak Allah. Yang pertama, anak Allah melalui penciptaan, yaitu para malaikat dan Adam. Kemudian, anak Allah melalui adopsi atau penebusan, yaitu orang berdosa yang diampuni dalam Yesus Kristus, dan anak Allah yang diperanakkan. Dari semua kategori tersebut, satu-satunya jalan Yesus disebut anak tunggal Allah hanya melalui diperanakkan Bapa. Kemudian, dalam Christ Object Lesson halaman 315 paragraf 1 yang berbunyi, Allah menuntut kesempurnaan anak-anaknya. Hukumnya adalah salinan dari karakternya sendiri, dan itu adalah standar dari semua karakter. Jadi, hukum Allah adalah salinan karakter Allah, yaitu salinan karakter Bapa. Nah, hukum kelima dari 10 hukum berkata, Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya, hukum kelima ini adalah bagian dari salinan karakter Bapa. Allah Bapa tidak mempunyai orang tua, sebab Dia ada dengan sendirinya. Namun prinsip menghormati orang tua ada dalam karakternya, dan itu Allah Bapa berikan kepada umat-umatnya yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lalu bagaimana dengan karakter Yesus? Kita baca dalam Kemenangan Akhir halaman 516 yang berbunyi, Kristus, firman itu, anak Allah satu-satunya, adalah satu dengan Allah, satu dalam alamiah, dalam tabiat, dan dalam tujuan. Satu-satunya pribadi di alam semesta ini yang dapat turut serta dalam semua musyawarah dan maksud-maksud Allah. Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya anaknya Bapa yang Bapa peranakkan, dan karenanya
Yesus satu dalam alamiah dengan Bapanya, satu dalam karakter atau tabiat, serta satu dalam tujuan. Jadi, karakter Yesus dan karakter Bapa adalah sama, sebab memang Yesus adalah anaknya Allah Bapa. Nah, jika Yesus karakternya sama dengan Bapa, maka hukum kelima adalah juga salinan karakter Yesus. Itu sebabnya Yesus menghormati Bapanya. Yesus tidak pernah menyatakan dirinya lebih dari Bapanya atau setara dengan Bapanya. Tidak. Bahkan Yesus berkata, Bapa lebih besar dari Dia. Kemarin saja kita sudah lihat, Yesus bergantung sepenuhnya kepada kuasa ilahi Bapanya. Dalam setiap tindakan dan perkataan, Yesus selalu menuruti kehendak dan perintah Bapanya. Jadi, karakter Yesus yang taat kepada orang tua bukan nanti di dunia ini, namun sejak di sorga bersama Bapanya. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 134 paragraf 3 yang berkata, Yesus tidak kurang sebagai anak Allah dalam rumah tangganya yang hina itu, dalam ketaatannya kepada orang tuanya, daripada ketika Allah berfirman dari tahtanya yang kekal itu, katanya, inilah anakku yang kekasih. Artinya, meski Yesus disebut anak Yusuf dan Maria, namun itu tidak mengurangi bahwa dialah anak Allah yang sesungguhnya. Dan ketaatannya kepada orang tuanya di dunia ini adalah gambaran ketaatannya kepada Bapanya yang di sorga. Tidak heran Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi. Orang tua mana yang tidak menyayangi anaknya yang penurut dan taat? Itulah karakter yang Allah Bapa berikan kepada kita manusia dalam penciptaan. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, hidup Yesus adalah teladan bagi semua, yaitu bahkan mulai dari anak-anak. Roh Nubuat menyatakan dalam The Youth Instructor September tanggal 1 tahun 1873 paragraf 3 yang berbunyi, anak-anak, Yesus untuk menunjukkan kepadamu kewajibanmu kepada orang tuamu melewati masa-masa kanak-kanak dan remaja. Dia mengesampingkan karakternya yang dimuliakan dan menjadi seorang anak, melakukan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan seorang anak. Ini adalah bagian dari penurutan kepada hukum kelima, bahwa Yesus pada waktu hidup di dunia ini, dia mulai mengalami kehidupannya sebagai manusia dari anak-anak, agar dia dapat menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak juga. Nah, apakah hukum kelima ini hanya untuk anak-anak kecil saja? Tentu tidak. Ingat, hukum adalah karakter Allah. Karakter Allah bukan hanya untuk anak-anak kecil atau remaja. The Youth Instructor September 1 tahun 1873 paragraf 7 melanjutkan. Perintah kelima mengikat anak-anak selama hidup mereka sendiri dan hidup orang tua mereka disayangkan. Artinya, selama kita masih hidup dan selama orang tua kita masih hidup, hukum kelima adalah bagian kita. Jadi, baik anak kecil, remaja, pemuda, dan orang dewasa, jika kita masih punya orang tua, turutilah hukum kelima, supaya lanjut umur kita di tanah yang Allah Bapa berikan kepada kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat singkat, padat, dan jelas bahwa hukum kelima adalah untuk kami semua, sebab itu adalah salinan karakter Allah. Tidak heran Yesus adalah seorang yang penurut dan taat kepada orang tua. Dan ini adalah contoh teladan bagi anak-anak, bahkan bagi kami semua sampai kepada orang dewasa. Karenanya, curahkan roh anak-Mu ya Bapa dalam hati ini, agar kami menjadi umat-umat yang penurut dan taat kepada orang tua kami. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.